untuk menyelesaikan sengketa Hmm. pajak internasional, mestinya MAP ini bisa digunakan oleh taxpayer. Di beberapa negara APA itu berbayar gitu ya. Oke. Berbayar. Ya kalau di Indonesia Kelihatan enggak ya? berbayar. Ya Tapi di Indonesia enggak. Indonesia MAP dan APA semuanya free of Free charge. Pak. Misalnya di Indonesia dipajaki, negara lain belum tentu menyetujui hasilnya gitu ya, sehingga tetap terjadi double taxation. Dengan adanya MAP ini akan menghindari baik parsial ataupun benar-benar full ada win-win solution di situ. Sebenarnya kelebihannya MAP itu apa gitu dibandingkan proses penyelesaian sengketa rakyat? Kembali lagi di Diajak Diskusi Asik dan Bijak bersama Senior Advisor Tax Prime. Tapi kali ini kita barengan nih sama anak muda. Agak muda sedikit ya Pak ya. Sedikit aja. Anto dari Divisi Transformasi dan International Tax. Ya cerita dikit dong Tok. Kita kan sekarang ada divisi baru ya? Yes. Buat subdivisi baru di Intex. Apa tuh? Yaitu untuk APA dan MAP. Karena dari kami sendiri kita banyak variasi services. Tentunya pembuatan TP-Doc itu day-to-day basis. Kita ada pendampingan untuk pemeriksaan pajak. Nah sekarang subdivisi ini kita melihat ada peningkatan volume serta langkah untuk baik itu pencegahan maupun penyelesaian sengketa pajak internasional. Jadi itu dia makanya Tax Prime saat ini sedang mengembangkan terkait potensi ini gitu. Oke, jadi kalau sebelumnya kita udah pisah ya antara penyelesaian sengketa divisi untuk penyelesaian sengketa domestik dan internasional. Nah sekarang yang internasionalnya sendiri itu ada subdivisinya sendiri buat MAP sama APA. Nah mungkin ini nih kita mau bahas nih, kan kalau misalnya ketemu sama klien tuh kayak masih awam ya terkait penyelesaian sengketa di jalur internasional atau MAP gitu. Mungkin boleh dijelasin. Mungkin kita lihat Indonesia aja dulu. Kalau ke globalnya Indonesia kan di dunia semakin signifikan perannya, sehingga automatically perekonomian, transaksi antara parti di Indonesia dengan di global juga semakin tinggi. Automatically juga perpajakan yang menyangkut aspek internasional semakin meningkat. Dan juga akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, dalam beberapa tahun terakhir juga pemerintah Indonesia cukup aktif terlibat di dalam perundingan OECD dan selalu ikut di dalam konvensi perpajakan internasional yang membuat tata kelola governance mengenai pemajakan international transaction di Indonesia sebenarnya semakin fair. Tetapi sengketa bisa terjadi. Jadi mungkin saya coba define apa itu transaksi internasional apabila dunia usaha di Indonesia atau taxpayer di Indonesia melakukan transaksi dengan pihak di luar Indonesia. Khususnya juga dalam hal bertransaksi dengan negara di mana Indonesia sudah menandatangani P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda, automatically pun perlakuan perpajakannya melihat domestic law di Indonesia dan juga P3B-nya, jadi sedikit lebih kompleks dari yang biasa. Kalau ada sengketa pun penanganannya sedikit lebih kaya ya, opsinya ada tambahan dibanding dengan sengketa perpajakan yang dihadapi oleh murni domestic taxpayers. Jadi ada tambahannya lah. Itu sih, jadi sangat cukup lebih timely sekarang ini untuk address isu perpajakan internasional dan termasuk sengketanya. Tapi kalau yang memanfaatkan MAP sendiri ini udah banyak belum sih Pak? Kayaknya bukan di luar tax firm ya? Oke. Terima kasih Mbak Nurul. Kalau kita lihat trennya, yang memanfaatkan MAP ini sebetulnya meningkat ya. Kita punya otoritas perpajakan ya. Nah, di sisi yang satu, di sisi otoritas pajaknya, juga peningkatan ini sudah banyak yang dilakukan, Mbak Nurul. Yang pertama misalnya dari sisi regulasi. Nah, sekarang sudah ada regulasi yang terakhir, PMK 172 tahun 2023, dan rasanya dari regulasi PMK 172 tersebut, katakanlah fairness-nya ada. Nah, kemudian perbaikan yang kedua, dari sisi katakanlah sumber daya manusia yang ada di otoritas pajak kita, Direktorat Jenderal Pajak, menurut teman-teman yang ada di Tax Prime, itu juga memiliki peningkatan yang tinggi. Sudah banyak international tax expert yang ada di sana. Nah, oleh karena itu, rasanya kalau kita berbicara dengan mereka, karena mereka punya pengalaman yang besar, mudah-mudahan juga lebih
nyaman lagi. Nah, sekali lagi saya kembali lagi ke awal, memang kalau dibandingkan dengan domestik, MAP ini memang katakanlah masih kalah jumlahnya gitu kan. Tapi saya yakin ke depan karena ini solusinya cukup bagus untuk menyelesaikan sengketa pajak internasional, mestinya MAP ini bisa digunakan oleh taxpayer untuk menyelesaikan sengketa perpajakannya. Nah, harapannya mudah-mudahan ini bisa disambut baik oleh para taxpayer di Indonesia, khususnya yang disampaikan oleh Pak Robert tadi, yang mempunyai transaksi internasional. Ya Demikian. cuma mungkin perlu diinfo juga nih mungkin Mas Dewo, Mas Bobi ya. Sebenarnya kelebihannya MAP itu apa gitu dibandingkan proses penyelesaian sengketa lain? Karena kan bisa paralel juga ya dilakukannya. Mungkin sebelum ke situ ya Mbak ya, kalau tadi cerita terkait dengan statistik Pak, izin. Sebenarnya kalau dilihat kan sebenarnya mungkin 10 tahun yang lalu ya, 2015 sudah ada BEPS Action Pak. Mungkin latar belakangnya kenapa itu yang menjadi dari sisi permintaan atau kemungkinan ke depan potensi ini menjadi alternatif solusi yang sangat efektif gitu ya. 2015 kan ada BEPS Action 14, salah satunya adalah bagaimana OECD mencoba untuk meningkatkan efektivitas atas dispute resolution-nya Pak. Iya. Makanya ada mekanisme terkait dengan peer review ya, artinya terkait dengan aturan MAP-nya di Indonesia, lalu terkait dengan implementasinya kan direview Pak secara global ya oleh negara-negara OECD gitu ya. Sedikit mundur ke belakang juga dengan adanya multilateral convention ya, artinya pasal-pasal dalam P3P itu kan diupdate Pak sesuai Iya. dengan konteks perpajakan sekarang terkait dengan PUT dan sebagainya gitu ya. Sehingga itu akan menimbulkan juga ada potensi yang resiko-resiko adanya terkait dengan sengketa gitu ya. Kalau balik lagi terkait dengan MAP, mungkin sedikit tadi sudah diceritakan, MAP sendiri kita bisa mengajukan MAP dalam hal ketika ada koreksi transfer pricing, lalu ada perbedaan terkait dengan penerapan dalam pasal-pasal MP3B, eksistensi atas PUT itu sendiri juga kita bisa minta melalui proses MAP, dan juga terkait dengan penentuan SPDN gitu ya, karena ada dual resident dan sebagainya itu kita bisa menggunakan fitur-fitur dalam MAP itu sendiri. Terkait dengan tadi aturan sudah disampaikan. Kelebihan dari MAP itu sendiri karena ini sifatnya adalah negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Sehingga memang prosesnya itu menjadi proses yang lebih konstruktif dalam arti tim yang terlibat dari teman-teman pajak internasional juga mereka punya pengalaman cukup banyak ya, Bob ya. Punya pengalaman banyak dan dari sisi terkait dengan pengetahuan dari sisi international tax juga mereka cukup mumpuni sehingga harusnya prosesnya menjadi jauh lebih konstruktif gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau tadi terkait dengan sengketa transfer pricing biasanya kan isunya parsial ya. Misalnya di Indonesia dipajaki, negara lain belum tentu menyetujui hasilnya gitu ya. Sehingga tetap terjadi double taxation. Dengan adanya MAP ini akan menghindari baik parsial ataupun benar-benar full atas double taxation bisa dihindari sehingga ada win-win solution di situ. Nah, yang lain lagi juga terkait dengan corresponding adjustment. Kalau misalnya di Indonesia dilakukan koreksi primary adjustment, negara lain juga mungkin akan menerima Pak. Sehingga tadi indikasinya Nggak tidak double ya. betul Bapak, betul. Dan di sisi yang lain confidentiality itu jelas sekali itu tetap akan dihargai artinya terkait dengan data-data dan informasi itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan Jadi sendiri. kemarin sempat ada kita diskusi sama klien gitu. Iya. Jadi mereka tuh habis lagi kena isu pemeriksaan dan sedang menuju ke proses dispute gitu ya. Kemudian mereka baca tuh, karena mereka mencoba mempelajari ya, kita juga bantu kasih kan kalau putusan pengadilan sekarang bisa diakses oleh publik. Begitu mereka baca, mereka agak deg-degan. Karena begitu baca putusan pengadilan, ternyata loh kok ini ternyata data internal kita ditaruh dalam putusan pengadilan. Jadi istilahnya dapur kita nih jadi kebuka gitu. Nah makanya yang tadi Pak Mas Dewa bilang itu bahwa confidentiality, karena kalau MAP silakan cari dimanapun, nggak pernah ada cerita MAP itu. Tapi mungkin isunya karena internal DJP itu loh, Mas Bobi. Maksudnya khawatirnya MAP diproses di mana tiba-tiba muncul di temuan audit gitu. Mungkin nggak kayak gitu. Mungkin Pak bisa menegaskan ini gimana Pak? Kerahasiaan data di DJP harusnya udah terjaga sih dari dulu, apalagi untuk MAP ini biasanya nggak ada yang berani keluarin. Ya. Itu salah satu dilindungi Pak ya. Betul, dilindungi sama mohon izin di review juga kan sama peer review dengan OECD dan sebagainya, itu menjadi salah satu. Iya. Gitu. Dan aturan domestik kita pun juga melindungi sih, jadi nggak boleh dipakai untuk kepentingan ini. Iya. Nah tapi tadi berarti confidentiality confirm aman. Itu harusnya nggak usah dikhawatirkan. Iya. Nah tadi prosesnya
Mas, apakah sama dengan proses ngajuin keberatan Oke. gitu? Jadi MAP itu sendiri bisa paralel ya Mbak ya. Jadi wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan juga berbarengan dengan MAP itu sendiri. Itu yang mungkin boleh disampaikan karena tidak banyak orang yang tahu bahwa itu bisa proses jalan berbarengan gitu ya. Sehingga kita bisa memiliki dua opsi, mana yang paling visible dan mana yang paling efektif nanti kan bisa jalan berbarengan. Dari sisi timeline sendiri itu kurang lebih proses negosiasinya 24 bulan. 24 bulan itu best practices. Oke. Dan itu memang menjadi salah satu poin di review tadi Pak. Menjadi best practices yang itu memang diharapkan menjadi perbaikan untuk menuju dispute resolution yang lebih efektif dan efisien gitu Pak. Kenapa 24 bulan gitu ya. Iya. Dan untuk prosesnya mengajukan atas MAP itu paling lambat 3 tahun sejak SKP. Jadi ada batasnya kapan kita boleh untuk mengajukan MAP itu sendiri gitu ya. Kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun dari SKP-nya. Lalu setelah itu wajib pajak akan mengajukan MAP ke PJP, lalu mereka akan memproses. Pertama pasti dicek dari sisi formalitas 1 bulan, lalu selanjutnya akan diminta untuk menyampaikan tambahan informasi dan sebagainya 2 bulan, dan nanti akan proses selanjutnya adalah proses negosiasi dan sebagainya. Dan wajib pajak juga saya pikir dalam proses MAP bisa terus untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan teman-teman DJP gitu ya. Artinya ketika ada dokumen atau informasi yang diperlukan masih tetap ada proses untuk diskusi secara efektif dengan teman-teman wajib Ini pajak. sedikit menambahkan Mas Dewo. Jadi terkait 24 bulan nih orang kadang-kadang kalau belum paham konteksnya kadang-kadang mengira 24 bulan lama amat, keberatan aja cuma 12 bulan 12 kira-kira bulan. gitu. Betul. Nah, ini yang perlu kita lihat dulu sejarahnya nih. Kenapa sih kemudian Indonesia pertama kali tuh ya di PMK 240 gitu ya. Kenapa sih Indonesia dulu mengeluarkan batas waktu maksimal diskusi itu 24 bulan? Karena dulu ketika ini nggak cuma Indonesia, ini hampir semua negara. Itulah makanya kenapa BEPS 14 kemudian melahirkan proses peer review, itu proses MAP itu dilakukan review. Karena kemudian diketahui bahwa banyak sekali kasus, banyak sekali negara, ternyata penyelesaian MAP-nya lebih dari Lebih lama. 24 bulan. Betul. Bahkan sampai 48 bulan, bahkan sampai Iya. 5 tahun. Iya. Nah, karena itu kemudian OECD di dalam dokumen BEPS 14 itu kemudian bilang rata-rata yang terbaik best practice-nya di Ya. seluruh dunia itu 24 bulan. 24 bulan. Indonesia Mencoba, one step ahead. ya. Indonesia bilang, oke, kalau gitu proses MAP di Indonesia dibatasi maksimal harus selesaikan dalam 24 bulan. Iya. Itu ditaruh di PMK 240 pertama kali. Oke. Jelas ya. Jadi memang sebenarnya itu adalah terobosan tuh yang dilakukan Ya, Indonesia ya, sebenarnya. ya. Tapi terkait penyelesaiannya nih, kalau misalnya sama-sama internal gitu Pak, kalau faktanya memang klien juga banyak yang pesimis dengan proses keberatan gitu ya, karena bias nih sama-sama internal DJP apa mungkin akan hanya pass-through aja gitu. Nah, kalau MAP sendiri gimana nih? Karena sebenarnya sama aja kan internal juga gitu. Oke, ya kalau itu sih tadi sebenarnya Pak Alvin udah jelaskan sedikit ya Pak. Kita di podcast sebelumnya juga saya sempat jelasin di tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak itu kemudian dalam reorganisasinya kemudian membentuk Direktorat Perpajakan Internasional. Nah, itu sebenarnya juga sejalan dengan proses review BEPS 14 tadi yang mengatakan bahwa ketika melakukan MAP itu organisasinya tuh yang memutuskan itu harus merupakan organisasi yang independen. Itu kan tidak dipengaruhi oleh unsur pemeriksaan, tidak dipengaruhi oleh unsur pengawasan. Nah, kemudian setidaknya itu kalau kita lihat dokumen peer review itu ada poin di mana dia bukan cuma ngomongin independen tapi di dalamnya sumber daya manusianya juga harus diisi dengan sumber daya manusia yang cukup gitu. Nah, kemudian Indonesia tuh mulai itu di 2016 buat Direktorat Perpajakan Internasional, ada subdit khususnya menangani MAP EBA. Kemudian yang saya pahami nih ya, karena dulu pernah di sana kebetulan, ya teman-teman yang ada di sana itu kebanyakan memang teman-teman yang udah terlatih dan punya pendidikan dan kredensial terkait dengan international tax. Jadi harapannya memang kita bisa memenuhi standar yang diterapkan sama dunia internasional kira-kira gitu. Ya, sedikit menambahkan Pak. Kalau peer review itu ada 2 stages ya, Bu. Ya. Stages pertama itu lebih ke minimum requirement, apakah aturan-aturan yang diminta dalam BEPS Action 14 itu sudah diterapkan di Indonesia secara aturan. Yang stages kedua itu lebih ke poin-poin yang memang menjadi review yang perlu diperbaiki gitu ya. Report terakhir itu tahun 2021 dan itu ada disampaikan oleh Bobby bahwa OECD itu sudah menyatakan statement bahwa Indonesia Competent Authority di Indonesia itu sudah fully independent dengan fungsi audit dan terkait dengan minimum requirement itu sudah checklistnya atau apapun sudah terpenuhi gitu ya. Artinya sudah ada pengakuan bahwa memang dari sisi kapabilitas, dari sisi independensi, confidentiality dan sebagainya itu sudah in place dan sudah diterapkan ya Pak ya, sejak 2021 sebenarnya. Itu yang mungkin perlu ditekankan itu gitu ya. Ya mungkin kalau tadi kita bicara masalah penyelesaian sengketa, boleh nggak dijelasin untuk langkah pencegahan pajak internasional?
Oh, kalau bersengketa tadi kan MAP yang Iya. Betul, Modified Bapak. Ya. Procedures. Ya, kalau bisa dicegah lebih bagus lagi Iya. gitu ya. Ya. Mungkin penjelasan mengenai Advanced Pricing Agreement, khususnya ini kan transaksi dengan pihak luar, khususnya apabila yang saya sebutkan transaksinya yang ditransaksikan adalah barang yang tidak ada Ya. harga pembanding di pasar. Kompleks ya, Pak ya. Itu menjadi sangat menarik sebagai mitigasi risiko melakukan Advanced Pricing Agreement. Betul, Bapak. Ya. Jadi memang ini karena sering disebut bersamaan ya, Ya. MAP dan Iya, IPA itu sering banyak. MAP garis miring IPA gitu Betul. ya. Jadi banyak orang yang kemudian jadi ini MAP atau IPA? Oke, saya mungkin bicara yang Ya. basicnya dulu gitu ya. MAP itu kan lahirnya selain dari ketentuan domestik ya, itu kan lahir dari pasal 25 P3B ya. Ya. Jadi yang memang karena kita punya ketentuan substansial dari pasal 1 sampai dengan pasal 30 tax treaty. Nah, dan kemungkinan adanya perbedaan interpretasi, ada sengketa gitu ya. Maka sekalian tuh di tax treaty ditanamkan, oke kalau gitu kita buat mekanisme gitu untuk saling berkomunikasi. Nah, kalau internasional kan komunikasi normalnya kan lewat jalur diplomatik. Yes. Nah, kalau bayangin lewat jalur diplomatik, nah itu kapan sampainya itu kan? Kita harus ke Kemenlu dulu. Nah, dibuat jalur langsung, makanya kedua kompeten itu bisa saling berdiskusi. Nah, jalur langsung itu dinamai mutual agreement procedure. Yes. Jadi sebenarnya mutual agreement procedure secara luas itu mencakup keduanya, MAP dan APA, yaitu jalur komunikasi langsung. Tapi kemudian secara sempit, memang sekarang orang membedakannya, kalau APA itu, kalau kita bahasa teknisnya nih ya, itu menggunakan fasilitas pasal 25 ayat 3 P3B, di mana kedua competent authority itu harus saling mengeluarkan best effortnya untuk bisa menyelesaikan pemajakan berganda. Caranya antara lain melalui APA. Tadi kalau di podcast sebelumnya Pak Dio udah jelasin tuh, disepakati lah tuh nilai transaksinya apa, pembandingnya apa, sehingga kemudian nggak ada lagi sengketa, bisa sampai 15 tahun tadi proteksinya kalau Pak Dio cerita di podcast sebelumnya. Nah, kalau MAP lebih ke penyelesaian setelah kejadian terjadi. Jadi bisa karena pemotongan pajak, bisa karena SKP, bisa karena ada perlakuan diskriminatif, bisa karena adanya penentuan SPDN, WPLN. Kalau ada kayaknya nggak sesuai deh sama P3B. Nah, silakan masing-masing wajib pajak dari masing-masing negara tadi boleh datang ke kompeten authority-nya untuk mengajukan, oke ini kayaknya ada yang salah dengan perlakuan ini, nah tolong bisa bantu saya untuk menyelesaikan. Jadi itu bedanya. Oke, nah pemilihannya nih Mas Bobi, pemilihan mau pakai keberatan atau mau pakai MAP itu loh. Dan katanya kan bisa paralel ya. Cuman kan kalau kita dari wajib pajak mungkin mikirnya, apalagi kalau menggunakan konsultan ya, maju lewat keberatan aja udah cost gitu ya, tambah lagi MAP cost juga. Nah, sebenarnya better milih salah satu atau barengan paralel, dan sebenarnya kelebihannya apa kalau misalnya paralel gitu? Ini sejujurnya strategi ya. Ya kalau dari saya sih bocoran dikitnya gitu ya. Nanti kalau detailnya biasa kita ketemu di kantor aja. Tapi kira-kira kalau bocorannya kira-kira kayak gini. Kalau kita ngomongin case apa, sering kali kan terjadi ya isu sengketa perpajakan internasional itu kadangkala ini cuma masalah interpretasi yang sederhana saja sebenarnya. Yang sebenarnya kalau kita bicara, kita lihat komentari gitu, kita lihat referensi itu sebenarnya clear bahwa ini adalah ini itu misalnya kita bicara royalti misalnya, apakah ini royalti atau technical services? Apakah ini pasal 7 atau pasal 12 P3 ini? Sebenarnya sesuatu yang sederhana. Nah, kadang-kala kita memang harus berhitung apakah ini adalah sesuatu yang kuatnya di masalah pembuktian atau kuatnya di masalah isu interpretasi. Nah, kalau kita ngomongin isu interpretasi tadi, karena kita sudah punya background bahwa kapasitas organisasinya DJP, dan jangan lupa karena dulu saya pernah jadi negosiator MAP, ketika kita negosiasi dengan competent authority negara mitra, hampir semuanya, bahkan saya bilang semuanya, semua competent authority negara mitra itu adalah orang-orang yang semuanya udah well versed dengan international tax. Jadi kalau kita ngomongin interpretasi, kita ngomongin substansi, maka MAP jelas merupakan pilihan yang sangat baik. Kenapa? Karena begitu kita masukin itu sengketa ke DJP, langsung dipegang sama teman-teman di perpajakan internasional, mereka udah well versed, udah paham. Begitu dibawa lagi ke proses berikutnya negosiasi, teman-teman di sana juga udah paham. Jadi diskusinya itu udah langsung on point masuk pada sengketanya. Tapi tentu saja ada juga sengketa yang mungkin kaitannya dengan pembuktian gitu ya. Wah, ini pembuktiannya banyak gitu kan, masalah legitimasi dan lain sebagainya. Bisa jadi kita oke, yang ini kita harus, atau ya sudah kita ambil dua-duanya. Kalau kita mau coba cari yang jalan yang paling baik, dan ini mungkin kita bisa cerita juga ya kenapa kemudian begitu. Tapi kalau kita ambil dua-duanya, sebenarnya itu kalau buat saya itu kemewahan buat wajib pajak di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita jalan dua-duanya, tinggal tunggu aja tuh mana yang hasilnya prosesnya akan lebih baik. Nah, tinggal stop yang lainnya. Kira-kira gitu. Jadi itu bisa jadi pilihan gitu ya.
Jadi mungkin nambahin penjelasan Bobby tadi ya, terkait dengan MAP sendiri sebenarnya kan untuk mau mempertimbangkan apakah paralel atau tidak, atau kita mau domestik sebenarnya mempertimbangkan dari size atau dampak secara moneter Oke. atas sengketa itu sih Mbak. Betul. Karena kalau memang cukup signifikan angkanya, MAP ini menjadi solusi alternatif gitu ya, solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa gitu ya. Bahkan dalam proses di pengadilan pajak seringkali kita sampaikan juga ke majelis hakim bahwa atas sengketa ini kita juga ajukan MAP, dan biasanya hakim juga selalu update tuh. Bahkan sampai sebelum closing dia akan menanyakan bagaimana sih update untuk terkait dengan MAP gitu ya. Sehingga itu mungkin akan menjadi salah satu yang bisa meleverage ketika kita mau menyelesaikan sengketa baik secara domestik ataupun cross border gitu ya. Dan dari segi biaya, keberatan dan banding MAP jalan nggak ada tambahan biaya. Ya paling ya kalau tambahan biaya kan terkait dengan asisten siapa ya. Ya. Tapi Ya. boleh juga tuh ya, Ya. itu mungkin perlu kita emphasize karena misal kalau kita ngomongin APA itu kerangkanya MAP Mm-mm. juga. Di beberapa negara APA itu berbayar gitu ya. Oke. Berbayar Ya kalau di Indonesia beberapa enggak ya. biaya. Tapi di Indonesia Indonesia MAP dan APA semuanya free of free charge. Pak. Jadi ya Direktur Perpajakan Internasional yang akan melakukan asistensi kepada Betul, wajib pajak betul, untuk betul, menyelesaikan betul. atau mencegah sengketa. Betul, Gitu. betul. Kalau tadi dampak secara moneter buat wajib pajak yang ngajuin kan ya Mas ya. Terus Betul. juga kita kalau kita menawarkan either objection aja atau paralel dengan MAP atau MAP aja kan kita pasti assess dulu ya. Jadi nggak sekadar hanya udah dua-duanya jalan Betul, gitu kan ya. Betul, tentu. Ya. Nah, kalau konsekuensinya ada nggak? Sebelum ke konsekuensi mungkin kalau boleh saya cuma pengen cerita sejarahnya dulu kali ya. Gitu. Jadi dalam proses map peer review ini semua data publik ya yang saya ceritain ini Ya. bisa dicek di report stage 1 dan stage 2-nya Indonesia. Jadi dalam peer review itu salah satu yang jadi isu di proses MAP Indonesia di masa lalu ya. Di masa lalu itu adalah tadi tuh adanya friksi antara proses domestik dan proses internasional. Jadi saya coba kasih contoh yang konkret aja gitu ya. Misal ada SKP keluar gitu ya. SKP keluar, kemudian di dalamnya kan koreksi nggak cuma satu biasanya gitu ya. Ada koreksi PPh badan pun kan ada berbagai pos gitu ya. Misal ada pos 1, misalnya pos peredaran usaha, itu dikoreksi pakai transfer pricing misalnya gitu. Cross border. Kemudian di koreksi yang lain koreksi biaya gitu ya. Koreksi pasal 6, pasal 9 misalnya kayak gitu. Nah, kemudian wajib pajak ini merasa, oke, ini karena transfer pricing saya coba mau pakai MAP deh gitu. Kemudian pasal yang koreksi biayanya misalnya deductibility itu pasal 9 itu saya coba mau pakai pengadilan aja karena kan nggak ada jalan lain gitu, nggak ada MAP domestik kira-kira gitu ya. Jadi dia maju ke pengadilan. Nah, misal kemudian dalam pengadilan berjalan, MAP berjalan. Nah, karena ini dulu kan mungkin prosesnya masih cukup lama. Ternyata pengadilan selesai dan keluar duluan putusannya dan memutus si pasal 6 pasal 9 tadi. Yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan koreksi transfer pricing, yang bahkan sengketa transfer pricing itu nggak diajukan. Tapi karena dalam ketentuan domestik saat itu gitu ya, ketika SKP sudah keluar maka MAP berhenti. Nah, jadi proses paralelnya itu kemudian buat wajib pajak jadi merugikan gitu. Itu jadi salah satu catatan dalam proses review. Kenapa kok ada sengketa yang diputus nggak nyambung, kok tetap mengunci sengketa yang lain. Nah, itu yang dulu jadi bahan pertimbangan kita. Oh ya, biar bagi kita sih pasti Direktur Jenderal Pajak saat itu ya berupaya untuk menjelaskan gitu ya, bahwa ini aturan domestiknya memang begini, kita harus menghargai putusan pengadilan. Tapi isunya memang kita sadari gitu bahwa ya memang sengketanya masih ada gitu. Sengketanya masih ada, belum diputus kok bisa-bisanya menghentikan MAP. Itulah kemudian melandasi kemudian diperbaikinya Undang-Undang KUP lewat Undang-Undang HPP. Jadi saat itu di tahun 2021 pasal 27C Undang-Undang KUP itu kita munculkan. Kenapa kita munculkan? Ya tadi untuk memastikan bahwa proses ini benar-benar bisa berproses bersama. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau sengketanya diputus oleh hakim, apa yang akan terjadi? Nah, kalau ini sih normal aja. Yang terjadi, maka MAP tetap bisa jalan. Tapi putusan hakim itu menjadi posisi Indonesia dalam MAP. Seorang mungkin ada yang tanya, lah apa gunanya? Kan udah diputus. Loh, ada gunanya. Jangan salah. Karena kalau misalnya perintah aturan domestik itu kita hentikan saja MAP-nya, maka kemungkinan untuk dapat corresponding adjustment dalam kasus transfer pricing jadi nggak ada. Nah, tapi kalau dengan kasus ini, kita nanti Kompeten Otoritas Indonesia tinggal bilang, sorry, udah diputus di pengadilan. Tapi yuk kita diskusi supaya di negaramu kita bisa dapat corresponding adjustment. Nah, itu otomatis akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pembayaran berganda. Nah, sekarang kasus yang kedua. Gimana kalau misalnya pokok sengketanya belum diputus? Tadi misalnya pasal 6, pasal 9 saja yang dibawa ke pengadilan. Yang transfer pricing-nya dibawa ke MAP. Ya udah nggak ada masalah. Bahkan putusan pengadilan sekalipun, MAP akan terus maju. Gitu. Terus maju, kalau ada putus, MAP-nya akan diterapkan. Jadi
Buat saya ini privilege buat masyarakat Iya, Indonesia iya. sebenarnya. iya. Dan itu sudah masuk di PMK 172 atau Sudah. ketentuan sebelumnya ya? Sudah Iya, sudah. iya. Karena memang Pasal 40, 41 lah perubahannya gitu ya. di Undang-Undang HPP ya. Betul, gitu ya. betul. Kalau misalnya sambil berjalan nyelesain sengketa kita mitigasi juga bisa nggak? Oh bisa maksudnya berarti EPA juga, MAP juga sa- gitu. Ke depannya, betul, Ya. betul. jadi bersengketa untuk 2 tahun yang lalu, Mhm. ke depan Betul, mungkin untuk mencegah sengketa EPA. Ya. Mungkin gambarannya misalnya ya, sama-sama koreksi royalti ya Pak ya. Iya, Koreksi iya. royalti 2025 sudah ada SKP, maka prosedurnya adalah MAP dan keberatan. Iya. Tapi untuk tahun pajak 2007 ke atas, Ke depan, untuk ke depan itu EPA. EPA. Gitu. Oh, Gitu ya. oke. Meskipun tadi udah dijelaskan Bobby kalau sebenarnya EPA itu bagian dari MAP, cuma ini untuk menyederhanakan Ya, betul. saja sebenarnya. Iya. Dan mungkin tambahannya adalah dari pengalaman kita ya, misalnya meskipun MAP dan EPA ini nanti secara formal dia permohonannya beda gitu ya, permohonannya akan beda. Hanya saja kalau topiknya sama, jadi ini menyelesaikan sengketa, ini mencoba mencegah sengketa, tapi kan yang dibahas sama. Tadi kalau contohnya royalti, ini royalti yang sama, Ya. intangible yang sama, pemanfaatan yang sama. Betul. Maka akan ada kemungkinan, saya nggak bilang pasti, tapi akan ada kemungkinan otoritas pajak itu diskusinya akan jauh lebih komprehensif Iya. gitu. Jadi Iya. malah bisa jadi nanti akan diputus berbarengan. Justru Betul. itu akan jauh lebih cepat. Jadi MAP dan EPA-nya bisa selesai berbarengan. Komplit. Itu jauh lebih efektif Iya. dan memberikan dampak buat Iya, wajib pajak. karena case-nya sama ya. Kita kan? Case-nya sama. Ya, betul. Dan ke depan ini akan harusnya lebih banyak karena secara statistik transaksi di dunia yang dipengaruhi oleh hubungan afiliasi itu Betul. porsinya makin Betul, Pak. Betul, Pak. banyak, dan ke depan pun makin interrelated ini. Iya. Kan kita bisa lihat sekarang perusahaan-perusahaan besar tuh di mana-mana dia. Iya. Amazon di mana-mana. Betul. Sehingga nggak ada lagi transaksi yang murni ditetapkan oleh pasar, pasti ada dipengaruhi oleh hubungan afiliasi sehingga mengurangi uncertainty ke depan. Betul, EPA adalah sesuatu yang sangat penting, Pak. menarik dilakukan dan Betul, penting. betul. Sejalan dengan itu Pak, mohon izin, apalagi kemudian di PMK 172 ya, itu kemudian di PP-nya juga sudah ada. Itu bahkan juga dibuka kesempatan untuk multilateral EPA itu. Jadi langsung kita bisa secara domestik Indonesia sudah memfasilitasi kalau kita mau bikin EPA kesepakatan langsung dengan lebih dari satu negara. Jadi bisa langsung berbarengan. Kalau transaksinya berkaitan itu bisa misalnya dengan Singapura, Jepang, kemudian dengan misalnya China gitu misalnya. Itu menurut saya itu langkah yang luar biasa maju. Betul. Dan secara peraturan kita pun juga tidak dibatasi kan antara EPA dan MAP. Maksudnya wajib pajak bisa mendapatkan fasilitas dua ini kan kalau emang dia mau. Iya. Bisa sesuai dengan isu Jadi yang fasilitas opsional yang diberikan sebenarnya Iya. tidak ada larangan, tapi kan ada prosedur, ada persyaratan lah itu yang harus dilihat terpenuhi gitu ya. Cuman hints sedikit aja deh. Misalkan dari tadi cerita bisa kok diselesaikan, ini salah satu penyelesaian yang efektif gitu. Tanpa menyebutkan nama kliennya ya, kita nggak bocorin sama sekali. Nah, faktanya memang bisa kan selesai gitu ya melalui MAPP ya. Ada ya. Tentunya. Ada. Betul. Ya, di Tax Prime juga kita melihat sendiri bahwa kasus MAP bisa selesai gitu ya. Waktu saya masih di Direktorat Perpajakan Internasional juga saya juga melihat sendiri gitu. Kita menyelesaikan kasus. Jadi memang kemajuannya terasa gitu. Tentu terus pengembangan pasti harus dilakukan. Tapi kemajuan penyelesaian MAP itu memang sangat terasa dibandingkan dengan misalnya 10 atau 15 tahun terakhir. Apalagi EPA itu kan dari sisi governance ya Bob ya. Betul. Sebagai tax policy-nya kan EPA itu menjadi bagian dari governance untuk memitigasi risiko, itu jadi citra bagus buat perusahaan sebenarnya. Makanya daripada ada isu, ada mitigasi, salah satunya ada EPA gitu ya. Dagingnya tuh ya. Oh banget. Iya, Ilmunya banyak sekali. Daging wagyu atau daging lemah? Ada. Bentar lagi jadi konsultan gue. Ikuti terus Diajak, diskusi asik dan bijak bersama Senior Advisor Tax Prime. Jangan lupa subscribe.